Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin malam ini tanggal 24 April 2023. Saya bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus karena saya sudah memasuki Mesir, sudah tinggalkan Israel, sudah menuju Mesir, tinggal di Nuwaibah, Bapak ya. Karena nanti akan berjalan ke Sinai. Saya selalu berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua, supaya kita semua makin dekat dengan Tuhan, makin cinta Tuhan. Saya senantiasa disertai sama Tuhan, karena Bapa kita luar biasa baiknya. Oleh itu mari kita mau dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan kita merasa aman. Hanya dekat Allah saja kita merasa aman, damai, sejahtera. Karena Dialah gunung batuku keselamatan, kota benteng kita. Kita tidak akan goyah selama-lamanya. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya menyanyikan lagu pujian. Hanya dekat Allah saja. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, dan orang-orang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Itu orang fasik, orang tidak dekat dengan Tuhan hancur sesuai dengan perjalanannya karena dia jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Terbukti saya disertai Tuhan bersama rombongan, negara demi negara, tempat demi tempat, Tuhan selalu campur tangan. Senantiasa Tuhan menyertai saya karena saya dekat bersama Tuhan. Termasuk Bapak Ibu, kalau dekat dengan Tuhan, kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin. Haleluya. Hanya Dia gunung batuku. Amin. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin. Haleluya. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin. Haleluya. Hanya bersama dengan Yesus aku tenang. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin. Haleluya. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus aku merasa tenang. Kita baca dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 dan ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin. Haleluya. Hanya dekat Tuhan Yesus saja aku merasa tenang. Dalam Mazmur 62 ayat 8 dan 9 demikian firman Tuhan. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Amin. Haleluya. Hanya Dia gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah
selamanya. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Amin, haleluya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus yang sempurna, nama Yesus sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku Bapa, sebentar kami mau baca firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua kilafku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia Yesus kota bentengku. Amin. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan pikiranku, hatiku sebentar baca firman-Mu Bapa. Dan ampuni segala dosa, kesalahanku, ampun. Roh Kudus urapi kami, sehingga malam hari ini kami dapat tidur sebentar dengan tenang. Setelah kami berdoa dan baca firman Tuhan, diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biar langkah demi langkah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Selamat malam. Kalau Tuhan pelihara hidup saya dalam perjalanan tempat demi tempat, dari saat ini sudah ada di Mesir, di Moeba. Ini kan anugerah Tuhan, dan nanti langsungkan untuk ke Sinai, dan selama berapa malam ada di Mesir sampai saya tiba di Jakarta dalam pimpinan Tuhan. Oleh itu mari kita dekat dengan Tuhan. Hanya Dia satu-satunya sumber kekuatan kita, sumber kehidupan. Makin jauh hancur kita, seperti firman Tuhan, dan orang-orang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Ini nanti saya mau kasih ayatnya. Ya, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, kita utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Amin, puji Tuhan. Saya mau baca Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Bagaimana ini kota yang dahulu setia, sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan, dan di situ selalu ada diam kebenaran. Tapi sekarang penuh pembunuh. Coba, ini kalian manusia, saudara. Banyak manusia durhaka. Manusia tidak bisa pegang janji. Hari ini janji A, besok jadi janji B. Hari ini mau setia sama Tuhan, kenyataan besok tidak setia sama Tuhan. Seperti bangsa Israel, selalu tegar tengkuk, tidak taat kepada firman Tuhan. Perakmu tidak murni lagi, dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak atas anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Ini bahaya manusia.
Kau sudah cintakan uang akan segala jenis kejahatan, ikutin daging. Dia tidak mau hidup benar, suka menerima suap dan memberikan suap, ya. Ada sogok-sogokan, pokoknya hidupnya tidak berkenan, ya, membuat Tuhan itu marah, saudara, benci Tuhan kepada mereka. Ya, kata firman Tuhan ayat 24, sebab itu demikian firman Tuhan, Tuhan semesta alam yang maha kuat, pelindung Israel. Hai, aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripada. Coba ini, Tuhan kalau marah siapa lawannya, saudara? Sebelum Tuhan marah, mari kita berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ini penting, saudara. Jangan jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan makin hancur kita. Nanti saya mau kasih ayatnya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasihatmu seperti semula. Sudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Amin. Mari kita mau setia sama Tuhan. Bertindaklah adil, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Sion lambang dari anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Sion lambang dari anak Tuhan yang hidup baru. Kata janji Tuhan, aku kubebaskan dengan penghakiman yang adil, karena hidupnya di dalam Kristus, hidup di dalam ketaatan pada firman Tuhan. Mari, seperti ayat 28, tapi orang-orang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang meninggalkan Tuhan akan habis lamanya. Amin. Ini tema firman Tuhan pada saat ini. Pada malam sebelum kita tidur, kita komit dengan Tuhan, karena firman Tuhan katakan orang-orang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap, saudara. Lihat, saya mau baca di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 dikatakan apa? Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Oh, banyak orang Kristen, banyak pada umumnya manusia andalkan kekuatan sendiri. Dia tidak mau berharap kepada Tuhan. Ada resiko yang diambil kalau jauh dari Tuhan, mengambil keputusan diri. Saya percaya ada namanya kegagalan. Tapi kalau kita cinta Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan pelihara hidup kita. Sungguh kamu akan mendapati malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu kan seperti pohon keramat yang daunnya layu, dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas, dan pekerjaan menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api dan tidak ada yang dapat memadamkan. Ini ciri orang fasik yang jauh dari Tuhan, pasti hidupnya gagal, saudara. Tidak ada ceritanya dalam Alkitab orang jauh dari Tuhan diberkati, tidak ada. Tapi firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Waktu melalui firman-firman yang kita dengar, mari kita bangun diri kita, jangan pernah jauh dari Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Orang meninggalkan Tuhan nanti tidak berkenan sama Tuhan. Coba ini, saya mau baca lagi, saudara, dalam Ibrani pasal yang ke-10. Jangan jauh dari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, jangan sampai kita salah langkah. Coba ini, saya mau baca Ibrani pasal 10, ya, ayat yang ke-35 sampai 38, ya. Coba sampai 39. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Mari kita, sekali kita percaya Yesus, kita mau sampai langkah yang terakhir. Karena di balik itu semua ada upah besar di surga. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Mari, untuk melakukan kehendak Allah itu butuh kesabaran, butuh ketekunan, butuh pimpinan Tuhan. Karena bicara kehendak Allah itu hidup di dalam firman Tuhan. Saya percaya Bapak nanti mendapat kekuatan dari Tuhan. Ayat 37, sebab sedikit, bahkan sedikit waktu, sedikit lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangan. Amin. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Lihat peristiwa peperangan segala macam terjadi. Sifat manusia sudah egois, durhaka, ya, tidak ada kebenaran dalam kehidupan manusia, karena Yesus segera datang. Coba, tapi 39, tapi kita bukanlah orang-orang yang mundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Mari kita jadikan diri kita setia sama Tuhan, supaya nanti kalau Yesus datang, kita bisa menikmati hidup kekal di surga. Mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku
Nyalah keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Aku tidak akan goyah bersama Yesus. Aku mau selalu bersama Yesus sampai aku masuk ke surga bersama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Oh, amin, haleluya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Jangan kita jauh dari Tuhan. Seperti firman Tuhan, renung firman Tuhan pada malam ini. Dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap, terkutuk kepada orang jauh dari Tuhan. Tidak ada keberhasilan orang di luar Tuhan, tapi bagi orang dekat sama Tuhan ada perkara yang besar. Mazmur 60:14 dikatakan, bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Silakan istirahat dan Tuhan bersama kami. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.